Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rozanatul Mutaifah dengan NIM 212101010026. Nah, baik, di sini saya akan sedikit mengupas mengenai konsep dan teori perubahan sosial serta sekolah sebagai agen of change pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, tentunya ada beberapa subbab yang akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada mengenai pengertian perubahan sosial. Yang kedua ada faktor perubahan sosial. Yang ketiga ada faktor penyebab perubahan sosial. Dan yang keempat faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang kelima sekolah sebagai agent of change. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, tentunya kita harus paham terlebih dahulu. Kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian perubahan sosial. Nah, jadi apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan fungsi adat dan akhlak atau perilaku manusia dalam suatu masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan selanjutnya. Nah, perubahan sosial ini merupakan gejala yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat diketahui melalui perbandingan massa antara masyarakat zaman dahulu dengan masyarakat zaman sekarang. Nah, banyak para ahli yang mendefinisikan perubahan sosial diantaranya adalah menurut Selo Sumarjan. Nah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Nah, kita ambil contoh. Perubahan dari lembaga sosial yaitu perubahan berubahnya kurikulum KTSP ke kurikulum K13. Nah, perkembangan kurikulum K13 ini tentunya kan berdampak pada guru, siswa, dan pada pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Nah, sedangkan struktur sosial sendiri adalah susunan sosial dalam suatu masyarakat. Sedangkan fungsi sosial adalah mengenai status dan peran sosial. Kita ambil contoh, di era modern saat ini kan kedudukan perempuan dan laki-laki itu disamakan menurut masyarakat. Nah, di mana seorang perempuan ini bisa memiliki kesempatan karir yang sama dengan seorang laki-laki. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perubahan pada status dan peran saat ini itu antara laki-laki dan perempuan itu yang seimbang. Nah, jika dilihat dari bentuknya, perubahan sosial ini dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Yang A, berdasarkan waktu. Yang pertama, evolusi. Nah, evolusi ini sendiri itu apa? Perubahan evolusi itu terjadi dalam waktu atau tempo yang lambat. Nah, kita ambil contoh. Di zaman modern saat ini tidak lagi merasakan sistem barter dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi sistem barter pernah dirasakan oleh masyarakat zaman dahulu atau masyarakat tradisional. Nah, kemudian berkembang menjadi sistem alat tukar menggunakan uang, dan saat ini tidak hanya menggunakan uang, melainkan juga bisa dilakukan melalui sistem pembayaran online. Yang kedua ada revolusi. Nah, perubahan revolusi sendiri itu terjadi dalam kurun waktu tempo yang cepat. Kita ambil contoh, adanya perubahan revolusi industri, di mana yang awalnya menggunakan tenaga kerja manusia dan akhirnya berkembang menggunakan tenaga mesin. Yang B, berdasarkan pengaruh. Yang pertama, perubahan pengaruhnya besar. Nah, perubahan pengaruhnya besar ini merupakan perubahan yang punya pengaruh kepada seluruh masyarakat dan diikuti oleh perubahan-perubahan pada hal-hal lainnya. Nah, kita ambil contoh urbanisasi. Nah, arti dari urbanisasi sendiri adalah perpindahan suatu penduduk desa ke kota. Nah, ini yang akan berdampak pada kemacetan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua ada perubahan pengaruhnya kecil. Nah, ini merupakan perubahan yang berpengaruh kepada sebagian masyarakat. Kita ambil contoh dari perubahan ini adalah perubahan model pakaian. Yang C, perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama, perubahan dikehendaki. Perubahan dikehendaki ini apa sih? Yaitu perubahan yang diharapkan masyarakat dan memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Nah, kita ambil contoh kebijakan pendidikan gratis, dan hal tersebut berdampak positif bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, perubahan tidak dikehendaki, yakni perubahan yang tidak diharapkan dan berdampak negatif bagi masyarakat. Kita ambil contoh
pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, akibat krisis moneter dan bisa menimbulkan pengangguran yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang dia berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama, progres. Nah, progres ini merupakan perubahan yang mengarah pada kemajuan. Kita ambil contoh, listrik masuk ke desa yang akan mengakibatkan kemajuan pada desa tersebut. Yang kedua, regres. Nah, regres ini apa? Regres ini merupakan perubahan yang mengarah pada kemunduran. Kita ambil contoh di era sosial media saat ini. Sosial media kan memang suatu kemajuan di masyarakat ya, tapi hasilnya terkadang ada suatu hal yang membuat masyarakat itu mengalami kemunduran. Nah, misalnya munculnya berita-berita hoax atau palsu, dan ada juga kriminalitas lainnya seperti perjudian online, prostitusi online, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang berdasarkan struktur dan proses. Yang pertama, struktural. Struktural ini apa sih? Struktural itu merupakan sebuah perubahan atau pembaharuan yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh. Nah, kita ambil contoh terjadi pada negara Prancis. Negara Prancis ini awalnya kan berbentuk kerajaan dan sekarang berwujud pemerintahan presidensial. Yang kedua, proses. Nah, proses ini perubahan yang terbentuk penyempurnaan atau berusaha melengkapi perubahan sebelumnya. Nah, contohnya adalah fenomena perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP berkembang menjadi kurikulum K13. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akhirnya berkembang pada saat ini yaitu kurikulum 13 revisi. Nah, revisi artinya pada proses penyempurnaan pengembangan kurikulum tersebut. Sebab yang kedua adalah teori-teori perubahan sosial. Nah, ada beberapa jenis teori perubahan sosial, diantaranya yaitu yang pertama, teori evolusi. Nah, teori evolusi itu apa sih? Teori evolusi itu menjelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Nah, dalam artian perubahan ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa tahap-tahap agar bisa melakukan suatu perubahan. Nah, Alex Inkeles membagi teori evolusi ada 3 jenis. Yang pertama ada unilinear theory. Nah, unilinear theory ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi melalui tahap-tahap dari tahap-tahap sederhana menuju tahap yang lebih kompleks dan pada akhirnya menjadi sempurna. Yang B ada universal theories. Nah, universal theories ini menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak melalui tahap-tahap tertentu atau bersifat menyeluruh. Yang C, multilinear theories. Nah, multilinear theories ini menjelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi karena dikaji melalui penelitian. Lalu teori linear atau perkembangan, itu teori linear itu atau perkembangan menjelaskan bahwa adanya perubahan sosial yang terjadi akan memberikan suatu kemajuan bagi masyarakat. Contohnya, perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, dulu kan masyarakat dahulu itu memasak menggunakan kayu bakar dan hal tersebut masih bersifat tradisional. Namun setelah terjadi perubahan sosial, masyarakat bisa memasak menggunakan kompor minyak. Dan lebih cepat lagi, masyarakat bisa memasak dengan menggunakan gas. Nah, adanya kompor gas tersebut tentunya menunjukkan bahwasannya masyarakat sudah memasak dengan cara yang modern. Nah, yang ketiga adalah teori siklus. Teori siklus ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi perubahan siklus itu sudah terjadi di dahulu, namun sekarang di zaman sekarang ini terulang lagi. Nah, perubahan siklus ini perubahan itu tidak direncanakan oleh masyarakat. Kita ambil contoh tren fashion. Yang keempat ada teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa terjadinya perubahan sosial karena adanya pertentangan antara dua kelas sosial yang berbeda. Yang kelima ada teori fungsional. Teori fungsional ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap situasi yang ada. Nah, kita berlanjut ke sebab yang selanjutnya, yakni mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Nah, jadi ada berapa faktor sih sebenarnya penyebab perubahan sosial ini? Nah, jadi ada 2 faktor yang menyebabkan adanya perubahan sosial.
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yang kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal itu apa sih? Faktor internal itu adalah faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri. Nah, faktor internal sendiri memiliki beberapa kategori. Di antaranya yang pertama, yang A, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk ini dapat menyebabkan perubahan sosial. Nah, kita ambil contoh urbanisasi lagi. Nah, urbanisasi merupakan kan perpindahan penduduk desa ke kota yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk desa dan bertambahnya jumlah penduduk kota. Nah, adanya urbanisasi ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, perubahannya adalah dalam hal mata pencaharian. Yang awalnya masyarakat tersebut tinggal di desa, mata pencahariannya adalah bertani. Namun setelah masyarakat itu pindah tersebut ke kota, maka mata pencahariannya juga berbeda, yakni misalkan di bidang industri dan lain sebagainya. Nah, selain itu, yang awalnya masyarakat ini tinggal di desa belum mengenal yang namanya sistem pembagian kerja, namun setelah masyarakat tersebut tinggal di kota, maka masyarakat tersebut itu sudah mengenal yang namanya sistem pembagian kerja, di mana setiap orang bekerja sesuai dengan keahlian atau dalam bidang masing-masing. Ya, seperti menjadi direktur, karyawan, manajer, dan lain sebagainya. Yang B adalah penemuan baru. Nah, penemuan baru ini adanya penemuan baru ini dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial. Kita ambil contoh adalah dalam bidang iptek, yaitu ditemukannya handphone atau HP sebagai alat berkomunikasi. Yang C adalah konflik sosial. Konflik sosial ini konflik diartikan sebagai pertentangan antara individu atau kelompok. Nah, konflik sosial dapat mengakibatkan perubahan sosial. Nah, kita ambil contoh konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, adanya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rumah-rumah warga yang ada di dataran sungai dalam hal padahal pemerintah itu melakukan penggusuran tersebut sebagai upaya untuk menangani masalah banjir. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadilah konflik sosial, yaitu masyarakat melakukan demokrasi terhadap pemerintah karena masyarakat tidak setuju terhadap tindakan pemerintah yang melakukan penggusuran karena lokasi tersebut adalah tempat tinggal mereka. Yang D adalah pemberontakan atau revolusi. Adanya pemberontakan atau revolusi ini dapat menyebabkan terjadinya sosial. Contohnya ya, pemberontakan dan revolusi ini kemerdekaan bangsa Indonesia yang menyebabkan telah terjadinya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial pada revolusi kemerdekaan negara Indonesia ini adalah Indonesia yang awalnya merupakan negara terjajah akhirnya berubah menjadi negara yang merdeka. Seperti itu. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal artinya faktor yang berasal dari luar masyarakat. Jadi tidak berasal dari dalam masyarakat. Nah, faktor eksternal sendiri memiliki beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yakni yang A, perubahan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini dapat menyebabkan perubahan sosial. Yang B adalah kondisi alam yang berubah. Nah, adanya kondisi alam yang berubah ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Nah, kita ambil contoh. Sekarang kan sering terjadi bencana alam, misalnya banjir, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, adanya bencana alam tersebut tentunya akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut yaitu masyarakat kehilangan harta benda, jatuhnya korban jiwa, terus terjadinya kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang C ada peperangan. Nah, kalau peperangan ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kita ambil contoh, perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Itu sudah jelas banget karena peperangan itu akan mengakibatkan terjadinya suatu perubahan sosial. Nah, sebab yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, apa saja sih faktor pendorong yang menyebabkan
adanya perubahan sosial, yakni yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Nah, ketika melakukan kontak dengan kebudayaan lain, maka hal ini akan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, kita ambil contoh masyarakat di Indonesia yang melakukan kontak dengan masyarakat Amerika Serikat. Dalam kontak tersebut, masing-masing negara dari Indonesia maupun dari Amerika akan saling bertukar kebudayaan dan akan saling menyebarkan kebudayaan mereka antara satu dengan yang lainnya. Misalkan orang Indonesia bilang bahwa di Indonesia ini adatnya itu seperti ini, sedangkan di Amerika itu adatnya seperti ini. Jadi kontak inilah yang membuat antara satu dengan lain itu mengetahui kebudayaannya. Yang kedua ada sistem pendidikan yang maju. Nah, pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk dapat melakukan suatu perubahan. Nah, hal tersebut mengapa demikian? Nah, karena melalui pendidikan masyarakat akan diajarkan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dengan adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan tentunya akan mengubah pola pikir masyarakat ataupun membuka pikiran-pikiran masyarakat dalam menciptakan suatu penemuan baru. Nah, pendidikan formal tersebut adalah sekolah atau universitas. Nah, pendidikan formal dapat dikatakan maju apabila pendidikan tersebut itu menghasilkan siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Pendidikan formal juga menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas, dan pendidikan formal tersebut juga menyediakan fasilitas lengkap yang dibutuhkan oleh para siswa atau mahasiswa. Yang ketiga ada sikap menghargai hasil karya orang lain. Nah, ketika hasil karya orang lain dihargai, maka akan membuat masyarakat lain semakin termotivasi dan semakin terdorong untuk menciptakan hal-hal yang baru, hasil karya yang lainnya. Nah, kita ambil contoh hasil karya dari salah satu siswa. Ketika karya siswa tersebut dihargai oleh masyarakat, maka akan membuat siswa-siswa lainnya itu terdorong atau termotivasi untuk menciptakan karya-karya yang lainnya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa adanya sikap menghargai hasil karya orang lain ini dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang keempat ada toleransi. Toleransi ini diartikan sebagai sikap saling menghargai atau usaha menghormati antara individu maupun kelompok terhadap suatu adanya perbedaan. Nah, contohnya ketika umat muslim sedang berpuasa, maka umat Kristen akan menghargai dan menghormatinya dengan cara tidak makan di depan orang muslim yang sedang berpuasa. Yang kelima ada sistem stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial ini terbuka ini artinya besar kemungkinan atau peluang seorang untuk dapat mengubah status sosialnya ini baik dari kelas bawah menuju kelas menengah menuju kelas atas, dan lain-lainnya. Dalam hal ini masyarakat yang terus berusaha dan terus bekerja keras akan dapat dengan mudah mengubah status sosial hidupnya. Yang keenam ada ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya dalam bidang pertanian ya, dahulu masyarakat itu membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Nah, dalam hal ini masyarakat tidak merasa puas. Mengapa? Nah, karena kan membajak sawah ini dengan kerbau tentunya akan menghabiskan waktu yang sangat lama dalam proses pengerjaannya. Nah, hal tersebut membuat masyarakat menciptakan penemuan baru, yakni traktor. Nah, dengan adanya traktor tersebut dapat mempercepat pekerjaan masyarakat dalam membajak sawah. Yang ketujuh ada masyarakat heterogen. Apa sih masyarakat heterogen ini? Nah, masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, adanya masyarakat heterogen ini dapat menciptakan perubahan sosial, baik perubahan sosial yang bersifat positif maupun perubahan sosial yang bersifat negatif. Nah, perubahan sosial bersifat positif sendiri itu seperti apa? Nah, adanya perubahan heterogen tentunya kan dapat menciptakan integrasi sosial serta dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perubahan sosial dalam hal negatif itu seperti apa sih?
Nah, adanya masyarakat heterogen dapat menciptakan terjadinya konflik sosial apabila masyarakat tidak memiliki rasa toleransi terhadap adanya keanekaragaman dari suatu bahasa, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada orientasi ke masa depan. Nah, sekarang kan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sekarang tentunya akan berbeda dengan masa yang akan mendatang. Nah, dalam hal ini tentunya masyarakat itu menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu masyarakat akan terus berusaha untuk melakukan usaha yang terbaik di dalam aspek kehidupannya. Nah, selain faktor-faktor pendorong dan juga beberapa faktor penghambat, perubahan sosial juga ada beberapa faktor-faktor penghambat sosial, yakni diantaranya satu, kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, jadi kurangnya interaksi yang dilakukan oleh suatu masyarakat kepada masyarakat lain, tentunya ini akan menyebabkan perubahan sosial. Masyarakat yang sedikit berinteraksi kepada masyarakat lain biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau daerah pedalaman. Nah, masyarakat tersebut tidak mengikuti perkembangan yang telah berkembang di masyarakat luas. Nah, dengan alasan karena minimnya pengetahuan yang dimilikinya. Nah, hal tersebut membuat masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau daerah-daerah pedalaman, nah itu mengalami ketertinggalan di dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pendidikan yang tertinggal. Nah, adanya pendidikan yang tertinggal ini dapat menghambat perubahan sosial. Nah, karena kan pendidikan yang tertinggal ini biasanya terdapat pada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, yang atau di daerah terpencil. Nah, pendidikan mereka tertinggal. Mengapa sih pendidikan mereka itu tertinggal? Karena berbagai hal, diantaranya adalah satu, kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Yang kedua ada kekurangan guru. Nah, hal tersebut dikarenakan banyak para guru yang tidak ingin mengajar di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung di dalam pelaksanaan belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada adat atau kebiasaan. Nah, adat ini yang dapat menghambat perubahan sosial. Contohnya, adanya kebiasaan masyarakat desa dalam memotong padi dengan menggunakan celurit. Nah, adanya kebiasaan masyarakat desa tersebut kan memotong padi menggunakan celurit, tentunya kan akan sulit berubah meskipun sudah ada beberapa penemuan baru, yaitu mesin pemotong padi. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena mereka ini menganggap bahwa adanya mesin pemotong padi ini tersebut akan membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya masyarakat tersebut masih menggunakan celurit untuk memotong padi, walaupun proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat ada hambatan ideologis. Nah, hambatan ideologis ini berkaitan dengan pandangan hidup atau keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, contohnya masyarakat di suatu tempat percaya bahwa sebelum melakukan pembangunan jembatan harus melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Nah, masyarakat tersebut percaya, yakin bahwa mereka melakukan ritual maka akan selamat dari bahaya atau celaka. Nah, jadi ketika ada pemerintah yang berniat untuk melakukan pembangunan jembatan, namun pemerintah tersebut tidak melakukan ritual-ritual terlebih dahulu, maka dalam hal ini masyarakat akan menolak, akan beranggapan tidak baik, hal itu tidak baik, akan ditolak adanya pembangunan jembatan tersebut. Karena mereka kan takut bahwa ketika tidak melakukan ritual, mereka akan mengalami kecelakaan. Nah, tentunya hal tersebut akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Yang kelima ada masyarakat homogen. Nah, masyarakat homogen ini adalah masyarakat yang memiliki kesamaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal tersebut, masyarakat homogen akan lebih sering berinteraksi atau berkomunikasi antara sesama mereka saja. Jadi, mereka tuh jarang berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya dan membuat mereka tidak memiliki pengetahuan dan wawasan lebih terhadap adanya perbedaan-perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat heterogen tersebut pada akhirnya akan menganggap bahwa suku, agama, budaya yang mereka punya itu
ya mereka yang paling baik gitu. Sehingga mereka sulit menerima adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yang keenam, ada sikap masyarakat yang tertutup. Nah, masyarakat yang sifatnya tertutup ini terdapat perubahan maksudnya masyarakat yang sifatnya tertutup terdapat perubahan dikarenakan mengetahui bahwa adanya perubahan tersebut akan membuat mereka mengalami kegoyahan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, mereka mengetahui dalam perubahan tersebut akan menghambat mereka kehilangan kebudayaan atau kebudayaan mereka semakin pudar. Nah, baik, sebab yang selanjutnya adalah sekolah sebagai agen of change. Nah, pengertian sekolah sendiri menurut KBBI adalah bangunan atau suatu lembaga guna untuk belajar dan mengajar, serta tempat untuk memberi dan menerima pembelajaran. Nah, pemberi suatu pembelajaran biasa disebut dengan guru. Nah, sedangkan penerima pembelajaran biasa disebut dengan siswa atau murid. Nah, sehingga di suatu sekolah ini terjadi adanya transfer ilmu antara guru dengan siswa. Nah, selain itu juga ada sarana pendukung lainnya, misalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan bangunan-bangunan lainnya yang mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, UKS, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan ini kan tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Nah, dengan adanya pendidikan, kita akan diarahkan bagaimana sih caranya menyikapi perubahan dengan tepat. Perubahan akan mudah dilalui dengan benar dan menjadikan landasan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia secara seluruhnya. Jika pendidikan dijadikan pilar utama dalam adanya perubahan itu. Nah, maka sudah seharusnya pendidikan ini mendapatkan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya. Nah, mengapa? Karena kan bidang lain itu juga akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan pendidikan yang lebih baik. Nah, melalui pendidikanlah peserta didik ini akan diarahkan guna memahami bagaimana sih sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasikan dalam kehidupan yang akan mereka hadapi, sehingga mereka ini akan siap menghadapi tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Nah, dengan demikian seringkali pengetahuan dan kebudayaan ini dikolaborasikan karena adanya pengaruh zaman jika ditransformasikan. Nah, minimal sepertiga hari anak itu melakukan aktivitas rutinnya, yaitu sekolah, selama 5-6 hari dalam 1 minggu. Nah, sekolah ini kan menjadi rumah kedua bagi anak-anak, maka tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang harusnya diberikan. Bahkan sekolah sangat menentukan proses tumbuh kembang anak, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Nah, di sekolah itu terjadi adanya transfer berupa pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, selama di sekolah itulah siswa itu mengalami perubahan dari berbagai macam hal. Dari yang mulainya tidak bisa, kini menjadi bisa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak paham menjadi paham. Nah, hal itulah yang menyebabkan sekolah ini menjadi salah satu pengaruh yang paling besar bagi perubahan bangsa. Nah, perubahan itu bisa datang dari berbagai macam aspek, yakni ilmu pengetahuan, keterampilan, ataupun karakter siswa, sikap siswa, akhlak siswa. Nah, siswa yang pandai dalam bidang sains, sekolah akan memberikan fasilitas penuh untuk mengasah bakat yang dia miliki dengan cara mengirim dia ke ajang beberapa perlombaan. Dan dia akan mengharumkan nama sekolah tersebut. Dan lambat laun dia akan menjadi semakin berkembang, dia akan mampu mengharumkan negaranya. Nah, sedangkan siswa yang memiliki karakter, akhlak, sifat yang baik, dia akan bertingkah baik kepada siapapun, tidak memandang bulu, baik dengan teman sebaya, teman yang lebih tua, guru, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, siswa yang lainnya akan merasa nyaman mempunyai teman seperti ini. Lalu temannya mengikuti karakter dia. Dan lambat laun karakter itu akan keseluruhan isi sekolah itu akan baik sifatnya sama seperti dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu pengetahuan memang sangat penting, baik sains ataupun sosial. Namun sama pentingnya dalam ilmu pengetahuan, karakter dan skill, namun
perlu diketahui bahwa skill juga harus diperkaya dalam diri siswa. Nah, karena karakter yang baik akan membuat anak mampu bertahan dalam segala situasi kehidupan, termasuk situasi ekstrim sekalipun. Nah, kita ambil contoh, karakter yang baik seperti sabar, legowo, jujur, sopan, dan adil. Nah, sementara skill atau keterampilan bersama dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya akan mendukung anak agar mampu bekerja atau berkarya lebih baik lagi. Nah, keterampilan yang perlu dibangun dalam diri siswa yakni berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan lain sebagainya. Keberhasilan suatu sekolah ditunjukkan oleh kinerja kepala sekolahnya. Nah, karena kan sekolah yang bermutu adalah sekolah yang berperan sebagai edukasi atau suatu proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan mengajar. Nah, sebagai proses sosialisasi dan sebagai wadah transformasi atau perubahan tingkah laku ke arah dari arah yang buruk menuju arah yang lebih baik lagi. Nah, peningkatan mutu pendidikan itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah juga telah melakukan bermacam-macam usaha dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, diantaranya melakukan penataraan guru, menyediakan buku pendidikan, melakukan pengembangan kurikulum yang ada, dan menerbitkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menambahkan gedung-gedung sekolah dan lain sebagainya. Nah, apa sih kesimpulan dari beberapa subbab yang telah saya jelaskan? Nah, jadi kesimpulannya adalah pendidikan itu kan usaha sadar. Itu memiliki arti yakni suatu proses transaksional yang intensional yang terjadi di dalam lingkungan sosial budaya berstruktur yang biasa disebut dengan sekolah atau yang lainnya. Nah, pendidikan ini kan merupakan salah satu bagian yang paling penting dari suatu proses pembangunan nasional dan menjadi salah satu sumber penentu dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, sekolah juga berperan sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga. Nah, dengan begitu sekolah memiliki tugas mendidik, mengajar, serta memperbaiki dan memperluas wawasan serta berbudi pekerti luhur. Nah, selain itu sekolah juga mempunyai tugas melayani kepentingan bangsa seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah kan mengatur segala sesuatu yang berhubungan yang menyangkut kepentingan bangsa dan rakyat seperti penyelenggaraan sekolah, agen sosialisasi. Berikut dapat masyarakat yang telah mengenalnya adalah sistem pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini mempersiapkan individu untuk penguasaan peran-peran baru di masa mendatang, di saat seseorang tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Nah, sekolah juga dapat dikatakan sebagai agen perubahan, karena kan sekolah itu mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Namun tidak hanya cerdas intelektual saja, melainkan juga harus cerdas dalam masalah sosial dan berakhlak yang mulia. Nah, agar nantinya siswa itu mampu melangkahkan kakinya di tengah zaman yang semakin canggih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.